Halo semuanya, nama gue Tony. Hari ini gue akan bicara soal seks sebelum menikah. Beberapa waktu lalu gue dapat email dari salah satu PD di daerah Jakarta. Di dalam email itu mempertanyakan seperti ini. Seandainya kalau ada pasangan yang sudah melakukan seks sebelum menikah, tapi akhirnya mereka menikah, apakah mereka diampuni dosanya? Atau mereka tetap berdosa? Kalau pertanyaannya adalah apakah mereka tetap diampuni dosanya atau tetap berdosa? Yang paling tahu persis jawabannya adalah mereka yang akan menerima sakramen pernikahan itu. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena ini dalam tradisi gereja Katolik, sebelum sepasang kekasih menerima sakramen pernikahan, akan selalu diminta untuk menerima sakramen rekonsiliasi atau sakramen pertobatan. Apa gunanya? Apa tujuannya? Yaitu salah satu tujuannya yaitu supaya entah yang cowok entah yang cewek ini bisa sama-sama menerima sebuah pengampunan dari Tuhan melalui gereja, yaitu imam, atas setiap dosa-dosa di masa lalu mereka. Artinya ketika mereka udah terima, dan kita sebagai warga gereja Katolik, kita percaya bahwa setelah kita menerima sakramen pengampunan atau sakramen pertobatan, kita diampuni dari dosa-dosa kita. Jadi kita punya kekuatan baru untuk melangkah ketika kita menerima sakramen pernikahan. Tapi selain itu juga orang-orang yang melakukan seks sebelum menikah, kalau dia berpikir ya udah gue tinggal lakukan, kalau gue lakukan seks sebelum menikah sama cewek gue atau sama cowok gue, nanti gue tinggal ngaku dosa aja, atau nanti gue diampuni, gue punya hidup yang baru. Teman, ini propaganda atau ini pemikiran yang sangat-sangat salah. Ini pemikiran yang sangat-sangat berbahaya. Kenapa gue bisa bilang begitu berbahaya? Karena gini, artinya orang yang berpikir seperti ini belum siap menikah. Karena kalau kamu mencintai pasanganmu, kalau kamu menyayangi pasanganmu, kamu akan jaga dia dengan baik-baik. Kamu akan mencintainya dengan baik-baik. Teman-teman yang terkasih di dalam Kristus, kalau teman-teman benar-benar sayang sama pacarmu, kalau benar-benar sayang sama kasihmu, cowok lu, cewek lu gitu ya, lu gak akan mau lakukan seks sebelum menikah. Kenapa? Karena tidak ada cinta di dalam seks sebelum menikah. Yang ada hanyalah sebuah las. Yang ada hanya kamu ingin menggunakan pacarmu untuk memuaskan dirimu. Yang ada kamu menggunakan tubuh pasanganmu untuk memuaskan dirimu, supaya kamu bisa puas, kamu gunakan dia, kamu jadikan dia objek. Dan pertanyaan saya, apakah ada cinta ketika kamu digunakan untuk memuaskan diri? Dan saya mau bilang, cinta selalu bicara soal memberi. Lust selalu bicara soal using. Lust yang membuat kamu ingin menggunakan pacarmu. Lust yang membuat kamu gak peduli kamu sudah menikah atau belum, kamu mau pakai pacarmu untuk lagi dan lagi untuk memuaskan diri. Cinta membuat kamu ingin memberikan yang terbaik untuk pacarmu. Yohanes 3 ayat 16 bicara soal, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Teman-teman, ini mau bicara soal Bapa kasih anaknya satu-satunya karena dia begitu mencintai kita umatnya. Kitab Yohanes juga bicara soal tidak ada kasih yang lebih besar daripada seorang sahabat yang memberikan nyawanya buat sahabat-sahabatnya. Dan sekali lagi, memberikan. Bapa memberikan anaknya yang tunggal, Yesus memberikan nyawanya. Dan kalau teman-teman buka di kitab Kejadian sekalipun, dibilang bahwa ketika kisah penciptaan manusia pertama kali, ketika manusia sudah dibuat, diciptakan, Allah menghembuskan nafas ilahinya. Mau bicara apa? Cinta bicara soal memberi. Cinta bicara soal memberikan yang terbaik. Love is all about giving, and lust is all about using. So teman-teman, kalau hari ini teman-teman pikir bahwa seks sebelum menikah, ya apa-apa, yang penting gue lakukan aja tuh gue akan menikah. Saya mau bicara dengan teman-teman. There is no love in sex before marriage. Tidak ada cinta di dalam seks sebelum menikah. Yang ada hanya using. So pertanyaan saya buat teman-teman, teman-teman cowok atau teman-teman cewek, apakah teman-teman mau digunakan? Apakah teman-teman mau menjadi objek untuk digunakan sebagai pemuas nafsu? Kalau tidak, maka mulai hari ini yuk sama-sama kita ubah propaganda ini. Sama-sama kita buat bahwa seks harus sesudah menikah.
seks harus sesudah penyelenggaraan ilahi. Seks harus terjadi sesudah kita menerima sakramen pernikahan. Terima kasih teman-teman. God bless us all.